Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriani Kartini dengan NIM M2002003, Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Mega Buana Palopo. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai penyajian data dengan mata kuliah manajemen data. Langsung saja saya masuk dalam materinya yang pertama, yaitu mengenai pengertian penyajian data. Penyajian data adalah kegiatan menampilkan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami melalui tabel, grafik, atau diagram, atau bentuk-bentuk lainnya untuk menunjukkan hubungan, perbandingan, pola, kecenderungan, maupun pencilan dalam data. Dalam kegiatan penelitian, penyajian data termasuk dalam suatu kegiatan dalam pembuatan laporan penelitian yang dilakukan untuk memperhatikan data dan informasi yang telah dikumpulkan beserta hasil penelitiannya. Selanjutnya, tujuan dari penyajian data. Yang pertama itu memberi gambaran yang sistematik tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Dua, data yang lebih cepat ditangkap dan mudah dimengerti. Selanjutnya, memudahkan dalam membuat analisis data dan membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, serta akurat. Nah, dalam prinsip dasar penyajian data adalah bagaimana data dapat komunikatif dan lengkap, dalam artian data yang disajikan ini menarik perhatian pihak lain untuk membaca dan mudah dipahami. Secara umum, bentuk-bentuk penyajian data ini dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu ada tabel dan grafik. Tabel ini disajikan dalam bentuk baris atau kolom, sedangkan grafik ini menyajikan data yang dari tabel tadi menjadi bentuk visual yang lebih informatif lagi. Nah, kita masuk dalam bentuk-bentuk yang pertama, yaitu tabel. Nah, dalam penyajian data dalam bentuk tabel bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran-gambaran mengenai jumlah secara terperinci sehingga memudahkan pengolah data dalam menganalisis data. Nah, macam-macam penyajian data dalam bentuk tabel, yang pertama, tabel, baris, dan kolom. Jenis tabel ini digunakan untuk menginformasikan nilai-nilai dari satu kelompok data saja. Nah, adapun contohnya itu seperti ini, di mana ada tabel dan baris. Selanjutnya ada tabel kontingensi, di mana sebelumnya tadi itu hanya ada satu saja. Nah, di bagian tabel kontingensi ini lebih dari satu. Dengan menggunakan jenis tabel ini, kita bisa melihat perbandingan atau hubungan dari dua kelompok yang berbeda. Contohnya itu seperti ini, di mana ada perbandingan tinggi badan siswa perempuan dan siswa laki-laki. Di sini melakukan perbandingan jenis kelamin. Untuk jenis tabel selanjutnya itu tabel distribusi frekuensi, di mana tabel ini data yang disajikan ini berupa interval atau jarak yang memiliki frekuensi atau banyaknya data dari masing-masing. Contohnya itu bisa kita lihat di sini, di mana tinggi badan itu memiliki interval dari masing-masing datanya. Contohnya itu untuk tinggi badan 165 sampai 169 ada 5 siswa. Untuk 160 sampai 164 itu ada 2 siswa. Begitupun kedua data ini. Selanjutnya itu yang kedua itu grafik, di mana dalam bentuk tabel tadi sebelumnya sudah dijelaskan berupa angka-angka. Nah, sebagai kelanjutannya itu kita dapat membuat penyajian data dari tabel-tabel yang menjadi grafik-grafik yang lebih menarik dan informatif. Nah, adapun beberapa jenis grafik yang digunakan, yaitu yang pertama itu grafik poligon, di mana poligon ini merupakan grafik distribusi dari distribusi frekuensi yang bergolong suatu variabel. Nah, tampilan poligon ini berupa garis-garis patah yang diperoleh dengan cara menghubungkan puncak-puncak dari masing-masing nilai tengah kelas. Jadi, absisnya ini adalah nilai tengah dari masing-masing kelas.
Selanjutnya itu ada grafik histogram atau batang histogram. Nah, ini merupakan grafik dari distribusi frekuensi suatu variabel. Tampilan histogram berupa persegi panjang seperti ini, di mana sumbu horizontalnya itu boleh bertepi-tepi kelas, batas-batas kelas, atau nilai variabel yang diobservasi. Sedang sumbu vertikal menunjukkan frekuensi. Nah, untuk distribusi bergolong atau berkelompok ini yang menjadi absisnya adalah nilai tengah dari masing-masing kelas. Contohnya itu seperti pada gambar ini, di mana nilai absisnya itu nilai tengah dari masing-masing kelas seperti ini. Nah, selanjutnya itu yang ketiga ada grafik kurve, di mana kurve ini merupakan perataan dari garis-garis poligon. Nah, di mana tadi poligon itu garis putus-putus, dan ini itu garis yang tidak berputus. Nah, gambaran poligon sering tidak merata karena adanya perbedaan frekuensi data skor dan data skor itu sendiri yang mencerminkan fluktuasi sampel. Pembuatan kurve ini dilakukan dengan meratakan garis gambar poligon yang tidak rata dan terlihat tidak beraturan. Contoh seperti ini, poligon tadi kan putus-putus. Nah, untuk kurve ini itu meratakan agar tidak beraturan. Selanjutnya itu ada grafik garis. Grafik garis biasanya dibuat untuk menunjukkan perkembangan suatu keadaan. Nah, dalam grafik ini terdapat garis vertikal yang menunjukkan jumlah dan yang mendatar yang menunjukkan variabel tertentu yang ditunjukkan pada gambar di sini. Yang perlu diperhatikan dalam membuat grafik yaitu ketepatan membuat skala pada garis vertikal yang mencerminkan keadaan jumlah hasil observasi. Kita lihat pada contoh di samping ini, di mana ujian semester pertama nilainya itu 70, di mana untuk nilai ujiannya itu 1. Nah, untuk nilainya itu 70 berarti di sini tengah-tengah antara 60 dan 80. Begitupun nilai semester kedua itu di sini dan nilainya itu 100, tepat pada angka 100. Nah, selanjutnya untuk grafik lingkaran atau P-chart yang berfungsi untuk melihat perbandingan atau presentase dalam proporsi. Grafik ini juga mempresentasikan distribusi frekuensi relatif dari data kualitatif maupun data kuantitatif yang telah dikelompokkan. Caranya yaitu dengan menggambar sebuah lingkaran seperti ini, kemudian menggunakan frekuensi relatif untuk membagi daerah pada lingkaran menjadi sektor-sektor yang luasnya sesuai dengan frekuensi relatif tiap kelas atau kelompok. Seperti ini di mana sudah ada lingkaran. Untuk warna biru ini 19 sampai 26 tahun, sekitar 20% itu dibagi seperti ini. Untuk yang bagian merah 27 sampai 34, yang warna biru ini, hijau ini 35 sampai 42 tahun. Nah, untuk bentuk yang ketiga itu peta. Penyajian dalam bentuk peta pada dasarnya dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah kartografis yang pada intinya menekankan pada kejelasan informasi tanpa mengabaikan unsur estetika dari peta sebagai sebuah karya seni. Nah, konsep dasar yang digunakan dalam visualisasi di peta ini merupakan dimensi dari data yang dikelompokkan menjadi 3, yaitu di mana ada titik-titik, garis, dan area. Data spasial selanjutnya itu divisualisasikan dalam bentuk simbol dengan memperhatikan beberapa aspek, yaitu ada sifat, ukuran data, dan cara menggambarkan simbol, serta variabel visual yang dapat digunakan. Nah, untuk variabel visual ini berkaitan dengan persepsi yang akan diperoleh bagi pengguna atau pembaca peta, di mana ada tiga tingkatan persepsi. Yang pertama itu ada asosiatif, di mana apabila pembaca dengan cepat memperoleh kesan yang sama terhadap semua fenomena yang ada pada peta. Kedua, order, apabila pembaca dengan cepat memperoleh kesan bertingkat terhadap semua fenomena yang dipetakan. Ketiga, kuantitatif, apabila pembaca dengan cepat memperoleh kesan terhadap kuantitas data atau fenomena yang dipetakan. Nah, itulah dari saya mengenai penyajian data. Adapun kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu mengenai penyajian data, yaitu penyajian data merupakan kegiatan dalam menampilkan data yang berbentuk
bentuk yang mudah dipahami yang berbentuk tabel, grafik, diagram, atau bentuk lainnya untuk menunjukkan hubungan, perbandingan, pola, kecenderungan, maupun pencilan dalam data. Nah, adapun bentuk-bentuk penyajiannya itu tabel, di mana ada tabel baris dan kolom, tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi. Untuk grafik sendiri ada grafik poligon, grafik histogram atau batang histogram, grafik kurve, grafik garis, dan grafik lingkaran atau pichart. Nah, itulah dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.